Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nalan Yanran. Mata Xiao Yan menatap tajam pada wanita berjubah bulan yang tertawa manis dan lembut di dekat pintu utama. Wajahnya yang tertutup bayangan gelap tiba-tiba berubah dari yang tersenyum menjadi yang gelap. Meskipun 3 tahun telah berlalu dan keduanya telah mengalami perubahan besar, dia masih bisa melihat bayangan manja Nalan Yanran pada wanita itu. Tinjunya terkepal erat dan kukunya menembus telapak tangannya, memancarkan gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Dengan mata tidak berkedip, Xiao Yan menatap cemberut dan senyum wanita berjubah bulan. Kemarahan yang sulit dikendalikan tiba-tiba keluar dari hatinya. Dia mungkin menghabiskan 3 tahun terakhir ini di Mystic Cloud Sect dengan nyaman. Bagaimana dengan dia? Dia telah mendaki tipis dari bilah kematian berkali-kali. Mungkin dia tidak tahu, tapi setiap kali Xiao Yao akan mencapai batas dari apa yang dia mampu lakukan selama pelatihan yang keras, dia akan dengan paksa mengepalkan tinjunya dan dengan kejam menahannya karena dia. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Hampir segera, ki yang ganas tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan. Hai bodong, yang berjalan di belakang Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa bingung ketika dia merasakan ki Xiao Yan yang tidak terkendali melonjak keluar. Dia segera dan buru-buru menangis pelan di belakang Xiao Yan. Suara Hai bodong yang membawa beberapa es-do ki ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan secara bertahap pulih dari emosi yang tidak dapat dijelaskan yang tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam dan perlahan menutup matanya. Dalam hatinya, dia diam-diam bergumam, sungguh tak terduga. Memang, itu tidak terduga. Selama 3 tahun, wanita cantik yang tidak jauh di depannya praktis menjadi motivasi baginya untuk dengan paksa menanggung latihan berat yang sepi. Sekarang dia tiba-tiba bertemu dengannya, emosi yang dia rasakan hampir membuatnya bertindak berdasarkan dorongan hati dan melupakan yang lainnya. Ini memang sangat tidak terduga. Tawa menenangkan Yao Lao juga perlahan terdengar di hati Xiao Yan. Setelah menemani Xiao Yan selama latihan yang berat sepanjang waktu, Yao Lao secara alami memahami dengan jelas jejak mendalam seperti apa yang dimiliki wanita di depan di hati Xiao Yan. Meskipun jejak itu tertinggal setelah dia menginjak-injak harga diri Xiao Yan, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, posisi yang dipegang wanita ini di hati Xiao Yan mungkin sebanding dengan Sun Er yang sangat diperhatikan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan memiliki arah dan emosi yang sangat berbeda dengan keduanya. Dari sudut pandang tertentu, jika seorang wanita mampu membuat pria mengingatnya dengan keras setiap saat, dia sepertinya berhasil terlepas dari apapun niatnya. Mengulurkan tangannya ke jubah hitam, Xiao Yan menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menggosok wajahnya sampai tapak merah cerah muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Baru saat itulah Xiao Yan berhenti. Dia menarik napas dalam beberapa kali. Akhirnya, dia secara bertahap menyelesaikan penyesuaian suasana hatinya. Tatapannya mengandung sedikit rasa dingin saat menyapu Nalan Yanran dan pria tua di sampingnya yang juga meninggalkan kesan buruk pada Xiao Yan. Dalam hatinya, dia dengan lembut bertanya, "Guru, dapatkah kamu memeriksa berapa kekuatannya saat ini?" Mendengar ini, Yao Lao terdiam sesaat. Sesaat kemudian, dia menjawab, "Tidak bisa." Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam. Dia tercengang saat dia mengeluarkan tangisan di dalam hatinya. Tidak bisa. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan kekuatan guru, Anda benar-benar tidak dapat menemukan yayasannya? Jangan bilang padaku bahwa dalam 3 tahun ini dia benar-benar melambung ke Du Huang atau lebih tinggi. Omong kosong apa yang kamu katakan? Melihat Xiao Yan kehilangan dirinya sedemikian rupa, Yao Lao tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia melanjutkan, bukan karena dia yang membuat saya tidak dapat menyelidiki kekuatan aslinya.
tubuhnya ditutupi oleh lapisan film energi. Lapisan film energi inilah yang menghalangi persepsi spiritual saya untuk menyelidiki. Dengan pengalamanku, dia seharusnya membawa semacam barang yang bisa menghalangi penyelidikan orang. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saat kamu bertarung dengannya di masa depan, kekuatan aslinya akan secara alami ditemukan. Yao Lao terhibur. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia perlahan menekan emosi di dalam hatinya, menoleh dan berkata dengan lembut kepada Hai Bodong di sisinya, "Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi denganmu?" Hai Bodong agak terkejut saat dia menatap pemuda di sampingnya yang ditutupi jubah hitam. Selama periode waktu ini mereka saling mengenal. Ini adalah pertama kalinya Hai Bodong melihat Xiao Yan kehilangan dirinya hingga dia tidak bisa mengendalikan ki di tubuhnya. Tidak apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan samar. Dia kemudian mengangkatnya sedikit dan menyadari bahwa banyak tatapan tertegun dilemparkan padanya di dalam aula karena ki yang tiba-tiba dia biarkan meletus beberapa saat yang lalu. Dalam tatapan ini, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan tatapan dingin yang membawa sedikit rasa ingin tahu. Mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya melewati selimut hitam dan secara kebetulan bertukar tatapan dengan wanita berjubah bulan yang berdiri di dekat pintu utama. Dia menatap tajam pada penampilan cantik dan mengharukan. Dari dalam, dia bahkan bisa samar-samar melihat profil wanita muda saat itu. Perlahan menghembuskan napas, tinju Xiao Yan dengan lembut menghantam dadanya dan dengan paksa menekan jejak amarah yang sekali lagi naik di hatinya. Dia menghadap Hai Bodong di sampingnya dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi." Melihat tindakan Xiao Yan yang menjadi tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu, Hai Bodong bingung. Beberapa waktu kemudian, tatapannya menyapu ke arah wanita berjubah bulan di pintu utama dan alisnya bertaut. Di dalam hatinya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengikuti. Dengan satu di depan dan satu di belakang, Xiao Yan dan Hai Bodong berjalan menuju pintu utama. Mengamati dua orang misterius yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, Nalan Yanran agak tertarik saat dia mengedipkan bulu matanya yang panjang. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang berjubah hitam ini terus memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tentu saja, perasaan ini wajar, bukan tipe antara pria dan wanita. Sebaliknya, itu seperti merasakan musuh. Tangan putih Nalan Yanran mengusap dahinya saat dia membuang pikiran yang agak konyol dan tidak bisa dijelaskan ini dari kepalanya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Ling Lin di sisinya dan dengan lembut tertawa. "Menurutku keduanya seharusnya yang menyinggungmu kemarin, kan?" Ling Lin menganggukkan kepalanya karena malu. Sudut matanya menyapu kedua jubah hitam itu dengan agak takut-takut. Dia tahu bahkan dengan statusnya, dia sebenarnya tidak berbeda dari orang biasa di mata orang-orang yang kuat. Jika dia benar-benar membuat marah orang-orang ini, tidak mengherankan jika mereka membunuhnya dalam kemarahan. Melihat Ling Lin menganggukkan kepalanya, Nalan Yanran berbalik dan dengan lembut bertanya pada Geye, "Paman Ge, dapatkah kamu melihat kekuatan kedua orang ini?" "Nona, bukankah kamu melebih-lebihkan tulang-tulang tuaku ini?" Mendengar ini, Geye tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya yang keruh seperti elang saat dia menatap kedua orang yang berjalan perlahan. Dia mendesah, "Saya tidak dapat melihat melalui dasar salah satu dari orang-orang ini. Jelas, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatanku." Mendengar kata-kata Geye ini, keterkejutan melintas di wajah cantik Nalan Yanran. Selama 3 tahun ini, Geye telah berhasil menerobos untuk memiliki kekuatan bintang 2 Douling dari bintang 7 Dado Shi saat itu. Meskipun ini melibatkan bantuan pil obat penatua Guhi, kekuatannya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang kuat.
Seseorang yang dapat memperoleh evaluasi seperti itu dari GE kemungkinan besar setidaknya memiliki kekuatan bintang 5 atau bahkan bintang 7 Dowling ke atas. Apa yang guru katakan memang benar. Benar-benar ada cukup banyak orang kuat yang bersembunyi di Kekaisaran Jia Ma. Nalan Yanran menghela nafas lembut di dalam hatinya. Meskipun dia berniat untuk berkenalan dengan orang-orang sekuat itu, balutan pakaian kedua orang itu dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin orang lain mengetahui identitas mereka. Karena sudah seperti ini, Nalan Yanran tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menghina dirinya sendiri. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, statusnya tidak memungkinkan dia untuk merendahkan dirinya dengan cara ini. Junior Yanran, haha, maafkan aku. Ada banyak hal di klan beberapa hari ini yang menyebabkan kami hampir mengabaikan tamu penting kami. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk utama. Segera setelah itu, seorang pemuda tampan berjalan masuk dengan wajah penuh senyum. Dia menghadapi Nalan Yanran dan dengan akrab berkata sambil tersenyum. Mengamati pemuda tampan yang telah memasuki pintu, langkah Xiao Yan sekali lagi berhenti sedikit. Perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Ini karena dia menyadari bahwa pemuda ini adalah pemuda tampan yang telah menemani Nalan Yanran ke rumah klan Xiao 3 tahun lalu dan menyebabkan wanita romantis di klan sangat memujanya. Sepertinya suasana hari ini sangat positif. Ketiga orang ini sebenarnya sekali lagi berkumpul. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Senior Molly, kamu terlalu sopan. Senyum muncul di wajah cantiknya saat Nalan Yanran tiba-tiba berkata kepada pemuda itu. Senyumannya tertutup dan tidak menjadi lebih lembut karena panas di mata pemuda itu. Melihat senyum lembut Nalan Yanran, kekecewaan dengan cepat melintas di mata pemuda bernama Molly. Setelah hidup bersama selama beberapa tahun, wanita yang dia anggap sebagai dewi di hatinya tampaknya tidak memiliki emosi padanya. Ini benar-benar menyebabkan dia merasa agak sedih di dalam hatinya. Kekecewaan di mata Molly dengan cepat disembunyikan saat dia tersenyum dan berkata, Junior Yanran, mengapa kamu tidak ikut denganku ke klanmu nanti? Kebetulan arahnya sama. Mendengar ini, Nalan Yanran sedikit ragu-ragu sebelum segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Melihat Nalan Yanran menganggukkan kepalanya, Molly diam-diam senang di hatinya. Terlepas dari apa yang terjadi, setidaknya ada beberapa hasil setelah hidup bersama selama beberapa tahun ini. Jika orang lain yang menanyakan ini, Nalan Yanran mungkin akan menolak undangan ini dengan sikapnya yang pendiam. Oleh karena itu, dia percaya bahwa dengan bakat pelatihannya yang luar biasa dan penampilannya yang luar biasa, pemimpin Mystic Cloud sekte masa depan ini seharusnya tidak dapat melarikan diri dari telapak tangannya selama dia bertahan. Selama dia benar-benar menjadi wanitaku di masa depan, siapa di Kekaisaran Maja ini yang berani menyinggung perasaanku? Ambisi liar yang tidak diketahui siapapun diam-diam muncul di hatinya. Tatapan Molly tiba-tiba beralih ke Xiao Yan dan Hai Bodong yang perlahan berjalan menuju pintu. Dia mengingat laporan hari ini dari pamannya di klan dan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Dia tersenyum penuh saat dia maju untuk menyambut mereka. Melihat tindakan Molly, Nalan Yanran juga mengalihkan pandangannya dengan minat. Dia juga agak tertarik pada dua orang berjubah hitam misterius ini. Hehe, dua tuan, saya Molly dari klan Mo. Kemarin, saya mendengar bahwa saudara perempuan saya secara tidak sengaja telah menyinggung kalian berdua, tuan. Ayah saya telah mengirim saya untuk meminta maaf kepada Anda berdua, tuan. Senyum di wajah Molly terlihat cukup tulus. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi klan Mo. Jika kalian berdua tidak keberatan, maukah kalian berdua memberi kami wajah dan datang ke pertemuan itu? Harus dikatakan bahwa ketika Molly ini berbicara, dia menutupi semua sudut dan dengan mudah memberi orang kesan yang baik. Namun,
Tidak diragukan lagi hal itu tidak berpengaruh sedikit pun pada Xiao Yan yang sudah memiliki perasaan negatif terhadapnya. Menjeda langkahnya, mata Xiao Yan menatap Molly di depannya dengan beberapa ejekan. Dia berpikir dalam hatinya, jika Molly tahu bahwa orang yang dia panggil dengan hormat sebagai tuan adalah tuan muda yang tidak berguna yang bisa dia tangani dengan satu tangan saat itu, ekspresi menarik seperti apa yang akan dia tunjukkan. Xiao Yan tertawa di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu undanganmu. Tujuan kami saat ini adalah bergegas ke klan Mo. Saya pikir tidak lama kemudian, Tuan Muda Mo harus dapat melihat kita di rumah klan Mo." Karena itu, Xiao Yan langsung melewati Molly dan keduanya perlahan berjalan keluar dari pintu utama. Akhirnya, mereka menghilang di jalan tempat orang-orang datang dan pergi. Berdiri di pintu utama, Nalan Yanran sedikit menyatukan alisnya. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Mengapa suara itu membuatku merasa familiar? Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.